Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa belajar di masjid ini, Masjid Baitul Ma'mur Denpasar. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan majelis kita majelis yang marhum, majelis yang dirahmati oleh Allah, pulang membawa kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau sedang berdakwah di Mekah, beliau mendapatkan banyak sekali tekanan dari orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Meskipun mereka sepakat bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki sifat-sifat kebaikan. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah, perhatian terhadap masalah sosial dan aneka sifat kebaikan yang lainnya. Namun pada saat beliau menjadi seorang yang mengajak masyarakat untuk menjadi baik, di saat itulah beliau ditentang. Dalam awal dakwah beliau, pengikutnya sangat sedikit, banyak mendapatkan tekanan dari orang-orang musyrikin. Namun Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk yakin akan kebenaran dakwah beliau, dan beliau menyampaikan sebuah motivasi yang luar biasa. Semoga bisa menjadi semangat bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai di sebuah tempat, akan sampai di semua tempat yang di situ ada siang dan malam. Di mana tempat yang enggak ada siang dan malam? Enggak ada. Semua penjuru bumi pasti di situ ada siang dan malam. Dalam posisi ketika agama ini masih dalam keadaan lemah karena pengikutnya sedikit dan mendapatkan tekanan dari orang-orang yang tidak setuju dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan rasa percaya kepada para sahabatnya. Ajaran agama ini akan sampai di tempat di mana di sana ada siang dan malam, artinya di seluruh penjuru dunia. Sehingga di pelosok Eropa yang mungkin nama negaranya kita nggak pernah dengar, Islam sampai ke sana. Di pelosok Australia yang mungkin nama negaranya tidak pernah kita ketahui, benderanya kita tidak kita kenal, tapi Islam sampai di sana. Demikian pula di Amerika dan di negara-negara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan agama ini ke tempat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Sebab agama ini adalah agama yang maksum keberadaannya. Manusia tidak akan bisa mengganggunya karena Dialah zat yang kuasa, Dialah yang mengantarnya kemana agama ini berada. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada orang yang membawa kebenaran di antara umatku, 'alal haqqi zahirin, dan dia selalu berada di permukaan di atas kebenaran. Kata Nabi SAW, keberadaan orang ini, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. La yadurruhum man khadalahum. Orang yang khadalahum, khadala artinya tidak mau membantu, tidak pro, tidak setuju dengan keberadaan kebenaran ini. La yadurruhum, sama sekali tidak akan memberikan pengaruh. Baik dia enggak dukung sama sekali meskipun dia enggak ganggu, apalagi yang enggak ganggu, apalagi yang dia mengganggu.
Siapapun yang tidak mendukung keberadaan agama ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadapnya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Maka dalam penyebaran agama ini Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkannya, bukan jasa kita. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, apakah kita terlibat di dalamnya? Kalau kita terlibat di dalamnya, walhamdulillah, berarti kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah untuk bersama-sama mengajarkan kepada umat manusia agar kembali menjadi hamba Allah yang sejatinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan oleh Allah ini adalah syariat yang lengkap, berisi aneka aturan dalam berbagai macam lini kehidupan, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah siasah, berpolitik, dalam masalah berinteraksi antar sesama, dan dalam berbagai macam lini kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menjamin lengkapnya syariat ini melalui firman-Nya yang Allah turunkan di surat Al-Maidah. Bagaimana bunyinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun memberikan penegasan bahwa syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Karena sempurna, maka umat Islam sudah selayaknya untuk mempelajarinya dan dia tidak butuh syariat yang lain. Karena sesuatu ketika sudah disediakan sempurna, berarti dia tidak butuh yang lain. Karena itulah kaum Yahudi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Umar. Lalu beliau menyampaikan, "Kana fikum ayatun law nazalat fina la ja'alnaha 'idan." Di tengah kalian ada satu ayat. Andaikan ayat itu turun kepada kami, maka akan kami jadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya, hari besar. Andaikan ayat itu turun dalam agama kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar. Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Lalu kata Yahudi itu, al-yawma akmaltu lakum. Dia mendengar dari Al-Quran ada ayat yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Kemudian Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan, aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, dan apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun. Subhanallah. Bapak Ibu bisa perhatikan, Yahudi yang agama mereka jauh lebih tua dibandingkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa iri dengan adanya satu penegasan yang mereka tidak miliki, bahwa dalam agama kita telah ditegaskan oleh Allah telah apa Pak? Sempurna. Mereka tidak memiliki yang seperti itu jamaah. Sehingga kalau nikmat dan anugerah besar ini telah disempurnakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin yang baik kita harus punya perhatian, sehingga berusaha untuk kemudian memahaminya, mempelajarinya, dan kita tidak perlu mencari dari ajaran yang lain. Kalau bapak ibu, sederhana saja ya, bapak-bapak, apabila istri bapak nasi ada, sayur lauk lengkap, tapi bapak masih suka jajan di luar, kira-kira istri bapak kecewa enggak? Kecewa tidak? Kenapa kecewa Pak? Kenapa kecewa? Sudah disediakan tapi masih nyari di luar. Kalau nggak lengkap mungkin bisa jadi alasan. Kenapa kok suka makan di luar? Di sini nggak ada lomboknya misalnya, nggak ada sambelnya.
atau kurang ini kurang ini. Sekarang bayangkan Allah Ta'ala memberikan kita syariat, dan syariat itu sempurna, tapi kita tidak mempelajarinya, malah kita beralih mempelajari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai yang semacam ini. Karena itulah jamaah, sebagai seorang muslim kita perlu belajar mendekat kepada syariat, karena dia yang telah menyediakan syariat ini dengan sempurna. Selanjutnya, bagian dari aturan itu adalah masalah muamalah. Dan dalam masalah muamalah kita bersinggungan terkait masalah hukum halal haram. Naam, terkait hukum halal haram. Baik, kalau kita menjumpai hukum Allah, sikap yang tepat, sami'na wa ata'na, ataukah kita merenungkan terlebih dahulu dan menimbang sisi maslahat dan madarat? Sebagai seorang muslim seharusnya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Karena dialah zat yang mengatur manusia ini dengan aneka aturan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan mereka. Allah sama sekali tidak punya kepentingan. Saya mengulang materi yang tadi telah kita sampaikan di masjid sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam aturan muamalah ada banyak sekali yang dilarang oleh Allah. Riba dilarang, gharar dilarang, aneka bentuk perjudian dan turunannya enggak boleh. Sehingga sebagian orang ketika belajar masalah fikih muamalah, dia berpikir, kok jadinya banyak yang enggak boleh. Jadinya banyak yang ini gharar, tiba-tiba disuruh resign dari pekerjaan. Tayyib. Sebagai seorang mukmin kita menyadari konsekuensi dari adanya aturan Allah, kita harus taati. Sekarang jamaah, ketika manusia membuat undang-undang, membuat aturan, mungkinkah manusia itu punya kepentingan, Pak? Mungkin atau tidak? Kalau manusia membuat aturan, mungkin nggak punya kepentingan? Mungkin atau pasti? Yang lebih benar mungkin, ya. Mungkin orang itu punya kepentingan. Sekarang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan, Allah Ta'ala menurunkan syariatnya, apakah Allah punya kepentingan? Apakah Allah punya kepentingan? Subhanallah, Maha Suci Allah dari hal ini. Karena Allah enggak butuh hambanya. Allah ghaniyun 'anil alamin. Dia zat yang maha kaya sehingga tidak butuh hambanya. Karena itu sepeser pun Allah tidak punya kepentingan. Terus kenapa Pak kita diperintahkan untuk ibadah? Lalu kenapa kita diperintahkan untuk sedekah? Lalu kenapa kita diperintahkan untuk meninggalkan ini, meninggalkan itu? Kalau Allah tidak punya kepentingan. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu apa yang Allah katakan? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki mereka untuk memberikan rizki kepadaku. Aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan rizki, zat yang maha kuat, yang kokoh. Sehingga Allah perintahkan kita untuk beribadah, bukan untuk membuat Allah semakin kuasa, bukan untuk menambah kekuasaan dan kerajaan Allah, sepeser pun tidak. Karena Allah tidak butuh kita. Lalu ketika kita mentaati Allah dalam masalah ini dan beribadah kepada Allah, siapa yang punya kepentingan? Hamba itu sendiri. Sehingga kita sholat, manfaatnya untuk kita. Kita beribadah, manfaatnya untuk kita. Bapak ibu taat, manfaatnya untuk kita. Bapak ibu berbuat maksiat, dampak buruknya untuk diri kita sendiri. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, pada saat kita melaksanakan syariat Allah, dampak baik dan dampak buruknya kembali kepada masing-masing hamba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan hambanya. Karena itulah jamaah, pada saat kita menjauhi sesuatu yang haram,
menjauhi riba, menjauhi aneka yang dilarang dalam syariat. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa syariat telah membuat kita repot dalam menghadapi hidup ini, karena berarti kita suudzon kepada Allah, padahal Allah sudah banyak memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini adanya kesulitan. Ada banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa syariat ini dimudahkan. Maka kalau sampai ada orang yang berkomentar, setelah saya belajar masalah muamalah, rasanya kok banyak yang dilarang, di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia suudzon kepada syariat Allah. Kemungkinan yang kedua, saking seringnya dia melanggar aturan dalam masalah muamalah, maka begitu dia belajar agama, banyak sekali bertabrakan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menyinggung sedikit berkaitan dengan dampak buruk ketika seseorang memiliki harta yang haram, terutama riba. Jamaah di belakang Allah, Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah mengembangkan sedekah. Ada perbuatan dan ada balasan. Riba perbuatannya dibalas dengan kebinasaan. Sedekah perbuatannya dibalas dengan Allah kembangkan hartanya. Kalau kita lihat secara lahiriah, riba itu menambah, mengurangi harta. Secara lahiriah menambah. Memberi utang 1 juta, nanti kembali 1.100.000. Berarti hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Sebaliknya sedekah secara lahiriah itu mengurangi duit atau nambah duit? Mengurangi atau nambah? Mengurangi. Ada kotak infak lewat, lalu bapak ibu membuka dompet, di situ berisi 2 lembar uang, yang satu 100.000, yang satu 5.000. Yang akan Anda masukkan ke kotak infak yang warna apa? Merah atau kuning? Ya. Yang dimasukkan ke kotak infak yang mana? Kalau ada 3 lembar ya, 100.000, 5.000, 1.000. Kira-kira yang masuk kotak infak yang mana? Yang sebelah kanan, yang mana? 1.000 ya? Golok berarti dimasukkan ke kotak infak. Anda masukin 5.000, yang tengah masukin berapa? 5.000. Yang sebelah sini 100.000. Masya Allah. Terus habis itu datang ke takmir, ada nggak kembaliannya? Secara lahiriah kalau orang memasukkan uang infak, berkurang atau bertambah? Berkurang. Tapi dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan bertambah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, hadza mim babi muamalati rabbi binaqidhihi. Ayat ini menjelaskan Allah bermuamalah dengan hambanya itu dengan memberikan balasan kebalikannya. Allah bermuamalah dengan hambanya terkadang dengan memberikan balasan kebalikannya. Yang tamak dengan dunia, dunianya dibuat terjungkir. Yang dia merelakan diri untuk mengeluarkan hartanya dikembangkan oleh Allah. Sehingga dibalas dengan apa, Pak? Berkebalikan dari apa yang menjadi keinginannya. Dan seperti itu juga disabdakan oleh Nabi SAW.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kanat dunya hammahu." Barang siapa yang dunia itu menjadi obsesi terbesarnya, ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi syamlah wa lam yatihi min dunya illa ma qudiralah. Barang siapa yang dunia menjadi obsesi terbesarnya, cita-cita terbesarnya, maka akhirnya ada di hadapan matanya, sehingga kemanapun dia memandang selalu dihantui dengan hantu. Apa sih yang dimaksud dengan fakir? Fakir, al-fakru secara makna bahasa artinya al-hajah, butuh. Maka orang fakir adalah orang yang selalu merasa kurang dan kurang, merasa butuh. Sehingga meskipun bisa jadi pendapatan dia sebulan di atas 10 juta, di atas 20 juta, tapi dia masih doyan dengan uang orang lain, masih suka makan harta orang lain, padahal duitnya sudah banyak. Orang semacam ini hakikatnya adalah orang yang fakir, lalu merasa butuh dengan harta yang belum dia miliki, maka mengejar terus. Maka meskipun sebenarnya dia itu punya banyak harta, tapi hatinya selalu merasa kurang. Karena kaya yang sejati bukan kaya materi, kaya yang sejati apa Pak? Kaya hati. Nabi SAW mengatakan, laisal ghina bi kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Kaya yang sejati bukan kaya materi, tapi kaya yang sejati adalah kaya jiwanya. Yang kedua, hukuman yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Allah membuat urusannya itu jadi susah, sehingga bisa jadi dia punya status sosial di masyarakat. Cuman yang jadi masalah, banyak orang gak suka sama orang ini. Di sini punya musuh, di sini punya musuh, di sini punya musuh. Orang kalau di mana-mana punya musuh, nyaman gak hidupnya? Nyaman tidak? Gak nyaman. Di sini dia dibenci, di sini dia dibenci, di sini dia dibenci. Meskipun bisa jadi pendapatannya besar. Coba Bapak Ibu bayangin ya, kalau dalam satu masjid ini ada orang yang menjadi musuh Anda, kira-kira gimana? Begitu datang ke masjid, lihat sandalnya sakit hati, Pak. Oh, ada orang ini di sini. Baru lihat sandalnya, belum lihat orangnya. Kalau kita punya banyak sekali orang yang gak suka sama kita, atau banyak sekali orang yang memusuhi kita, atau kita bermusuhan dengan orang lain, hidup kita akan seperti itu. Nabi SAW menyebutkan orang yang seperti ini, salah satu di antara hukumannya adalah wa farraqa alaihi syamlah. Orang ini sering gak beres ketika berurusan. Di sini gak beres, di sini gak beres, gak beres. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dia tidak dikasih dunia kecuali hanya sebatas yang ditakdirkan untuknya, sedikit. Kemudian jenis manusia yang kedua, wa man kanatil ammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah jadikan rasa kaya itu ada dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, Allah kumpulkan wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Masya Allah. Ada obsesi dan ada hasil. Belum tentu Pak obsesi itu sejalan dengan hasil. Sehingga ada orang yang dia tiap hari doanya meminta rezeki lancar, tapi seret terus. Ini kenapa toh Pak Ustadz? Saya sudah meninggalkan yang haram, saya sudah iringi dengan banyak sholat tahajud, puasa sunnah, rajin ibadah, tapi kalau rezeki saya seret terus. Baik, niat Anda hijrah meninggalkan yang haram apa? Katanya biar katanya makin banyak. Niat hijrah
meninggalkan harta haram dengan harapan untuk bisa mendapatkan harta yang lebih banyak. Itu kan sama dengan meninggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Sering puasa, sering tahajud, tujuannya apa? Loh, katanya biar rizkinya lancar. Sampai ibadah dia itu dikorbankan untuk memperlancar urusan rizki. Subhanallah. Bukankah berarti obsesi orang ini terlalu cinta kepada dunia? Meskipun lahiriahnya seolah-olah dia orang yang rajin ibadah, tapi Allah menilai lahir batin. Allah tidak hanya melihat bagian lahirnya, termasuk juga kondisi batin sang hamba. Maka bisa jadi Bapak ada kasus orang yang sudah meninggalkan yang haram, sudah hijrah, rajin ibadah, rajin sedekah, tapi kenapa usahanya terus turun, rizki seret datangnya? Bisa jadi karena obsesi Anda terhadap dunia terlalu besar dan ibadah Anda diarahkan untuk nyari dunia. Sementara dalam hadis yang tadi kita baca, orang yang terlalu obsesif terhadap dunia dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah batin. Itu lebih berharga karena penentunya ada di hati. Karena itu dampak buruk yang pertama bagi orang yang dia terlalu obsesif terhadap harta, dia dijadikan oleh Allah selalu butuh harta, dalam pikirannya harta. Akhirnya doanya dijejali dengan minta harta. Obsesi manusia itu kan tergambar dari doanya ya. Kita tahu obsesi kita dari mana Pak? Coba Bapak setiap hari berdoa apa? Makanya kalau ditanya, Mas setiap hari doanya apa Mas? Rahasia. Malu untuk diungkapkan. Sebab kita punya obsesi yang berbeda-beda. Selalu rata-rata kan orang itu kalau ditanya doanya apa? Rizki lancar. Terus apa lagi? Utang lunas. Terus apa lagi? Punya ini, punya ini. Subhanallah. Itulah obsesinya. Dan terkadang dia dibuat semakin butuh terhadap dunia, akhirnya ibadahnya dikorbankan untuk nyari harta, untuk nyari dunia. Tidak seperti itu jemaah yang kita kehendaki. Seharusnya yang ideal gimana Pak? Kalau Bapak ibadah, pasang tujuan terbesarnya untuk apa Pak? Pasang tujuan terbesarnya untuk apa? Mendapatkan pahala di akhirat. Anda bekerja berapa jam? 8 jam. Itu untuk nyari dunia. Kerja 8 jam untuk nyari dunia. Sudah? Belum lagi aktivitas lain juga tujuannya untuk dunia. Bapak ibadah kurang 1 jam, maksimal 1 jam. Maka jangan korbankan yang 1 jam ini juga dikorbankan untuk nyari dunia. Terus jatah kita di akhirat mau dikasih berapa? Kalau semuanya hanya untuk urusan dunia. Sebab orang terkadang dibalas oleh Allah berkebalikan dari obsesinya. Tayyib. Karena itulah jamaah dikatakan Allah, riba dibinasakan oleh Allah karena dia bertentangan dengan obsesinya. Berharap dapat harta banyak, dibinasakan oleh Allah. Terus apa yang dimaksud riba itu dibinasakan oleh Allah? Yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan bentuk Allah membinasakan riba ada 2. Yang pertama, bi'ayyudz riba bil kulliyah min yadi sahibi. Allah hilangkan harta itu dari tangan pemiliknya 100%. Mudah bagi Allah. Rumah hasil riba, kendaraan hasil riba, raib dalam waktu. Allah kuasa enggak seperti itu Pak? Allah kuasa. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Ini makna yang pertama. Atau Allah Subhanahu mencabut keberkahan harta dari orang ini, falam yantafi'u bihi syai'a, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Wal waqi' akbaru syahid, dan realita di lapangan menjadi saksi yang paling kuat. Orang yang hartanya haram, hukuman pertama yang diberikan oleh Allah adalah Allah sematkan rasa takut kepadanya untuk memanfaatkan harta itu. Ada banyak orang punya villa di Bali Pak,
tapi atas nama orang lain, Pak. Atas nama orang lain, dan belum tentu sebulan sekali dia datang ke situ, Pak. Ada orang punya villa di Bogor atas nama orang lain, dan belum tentu dia sebulan sekali datang ke situ. Dia punya rekening tapi atas nama si A, atas nama si B, takut diketahui oleh orang lain. Dia punya rumah, punya kendaraan, takut diketahui oleh orang lain. Kenapa takut, Pak? Karena dia nggak ingin harta itu ketahuan, akhirnya nanti dia diaudit, lalu berurusan dengan hukum. Dan seperti itu banyak, Pak. Ada salah satu kawan yang bercerita ke kami, dia punya teman kepala dinas. Saat pensiun, beliau membeli mobil mewah. Pokoknya mobil di atasnya ya kelas Pajero, Fortuner, dan kanan kirinya. Ditanya sama teman saya ini, karena beliau teman akrab dengan orang ini, teman main badminton. Ditanya, kok baru beli sekarang, Pak? Lalu beliau mengatakan, saya nggak berani beli kemarin. Belum pensiun tuh nggak beli. Ketakutan terhadap hartanya, Pak. Subhanallah. Saya bayangin ya, pada waktu saya dapat seperti ini, andai kan sehari sebelum pensiun orang ini mati, Pak. Ngumpulin harta selama sekian tahun, mungkin ada yang bermasalah itu dia kumpulin. Terus mati, Pak. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Ahli warisnya atau dia? Dia yang mendapatkan, tapi buat dia yang menikmati. Karena itulah jamaah yang Allah, karakter dunia, kata Ali bin Abi Thalib, hanya ada dua kemungkinan. Halal sab wa haramuhu. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Gak ada yang ketiga. Sehingga kalau capek berusaha mencari dunia, tapi yang dia kumpulin itu haram, syubhat, harta bermasalah. Walaupun ada yang halal ya, dia itu yang halal dia akan menghadapi hisab. Yang haram dia potensi untuk diazab. Meskipun belum tentu dia yang menikmatinya. Sehingga yang punya rumah lebih dari satu, pernah jadi, Pak, kepalanya tidur di rumah sana, tangannya ada di rumah sebelah, kakinya ada di rumah yang sana. Mungkin, Pak? Tidak. Dia hanya akan menikmati satu kamar di salah satu rumahnya. Lebih dari itu, orang lain yang menikmatinya. Banyak sekali villa di Bogor itu, Pak, yang menikmati Pak Bonnya, Pak. Orang yang tukang kebun, Pak, sama keluarganya. Yang punya di mana? Di Jakarta. Yang punya di Medan, di Aceh, di Bali, atau di daerah-daerah yang lain. Orang lain yang menikmati, dia yang mengusahakan, dan dia yang akan dihisap. Maka enggak jaminan, Pak, orang yang kemudian hartanya banyak berarti dia bisa menikmati harta itu. Bisa jadi dia punya harta tapi dia tertekan karena dia ketakutan nampak harta itu di permukaan, sehingga dia sampai kok di bank. Itu tidak pada tempatnya. Bangker itu tempat apa, Pak? Gudang. Tapi dipakai tempat uang. Subhanallah. Karena saking takutnya dia. Ini yang pertama, Pak. Ada manusia yang diberi oleh Allah ketakutan sehingga dia tidak bisa menikmati hartanya dengan maksimal. Yang kedua, bentuk dicabut keberkahan dari harta itu adalah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, keterbatasan untuk bisa menikmatinya. Sehingga duitnya banyak tapi sakit-sakitan. Uang dia untuk dipakai beli kambing dan aneka masakan turunannya, satu meja bisa penuh. Makanan penuh di mejanya. Maaf, Pak, Bapak kan kolesterol. Ini darah tinggi, yang ini asam urat, yang ini Bapak punya masalah dengan apalagi ya, dengan gula, yang ini Bapak punya masalah. Terus saya hanya boleh apa? Air putih saja. Subhanallah, duitnya banyak, Pak, tapi nggak bisa dia nikmat. Ada kayak gitu, Pak?
Duitnya banyak, tapi dia nggak bisa tidur di atas kasur yang empuk. Saya itu kalau tidur di atas spring bed mas, bangun pegel kabeh. Terus bapak kalau tidur di karpet masjid itu bisa saya mas. Allah cabut kemampuan dia untuk menikmatinya pak. Ada kayak gitu pak. Duitnya banyak pak. Tapi ada orang yang duitnya banyak nggak pernah mengantarkan harta itu menuju tanah suci. Dia nggak pernah umrah, haji, sehingga harta itu tidak bisa dia manfaatkan untuk kehidupannya. Masya Allah. Jamaah sadari ya. Belum tentu apa yang kita miliki akan nikmati. Karena itulah hakikat dari harta jamaah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Syikhir. Beliau pernah datang ke rumah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, Alhaakumut takathur, Alhaakumut takathur. Mengumpulkan harta, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu Rasulullah SAW berhenti di satu ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini propertiku. Lalu kata beliau, wahallaka ya Adam min malika. Wahai manusia, hakikat dari hartamu itu manusia. Hanya ada 3 kemungkinan. Wahallaka min malika ya ibn Adam, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labithta fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi hartamu. Karena kalau sebatas mengumpulkan tapi tidak melayani diri kita, berarti kan dia tidak memberikan manfaat bagi kita. Sementara bisa dipastikan kita yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus seperti itu bisa kita saksikan, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Jamaah yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu punya baju berapa setel yang dipakai sehari-hari? 10 setel ada? Ada ya. Antara yang dipakai sehari-hari dengan yang ditumpuk di lemari banyak mana? Banyak mana pak? Banyak yang ditumpuk. Yang nggak muat, yang nggak pantas, yang nggak cocok, yang warnanya kurang bagus, dan aneka baju yang kita nggak berminat itu ditumpuk ya. Banyak sekali. Yang dipakai sehari-hari paling cuma 5, 6, 7. Ya? Jas di rumah itu yang dipakai sehari-hari berapa? Kotor, cuci, piring juga kotor, cuci. Yang dipakai sehari-hari berapa? 2, 3, atau 5 misalnya ya, sama anak-anaknya. Dengan Tupperware yang ditumpuk ibunya banyak mana? Banyak mana pak? Hah? Banyak yang ditumpuk. Kadang Masya Allah ibu-ibu koleksi gelas lusinan. Piring itu setumpuk gitu ya. Jadi sarang kecoa. Iya enggak pak? Enggak dipakai itu pak. Duh, katanya nanti ada pertemuan RT. Pertemuan RT setahun sekali. Jadi kita pak lebih banyak mengumpulkan daripada menyimpan daripada menggunakan. Padahal hakikat dari harta itu 3 tadi pak. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan sehingga kita mendapatkan pahalanya abadi di yaumil akhir. Karena itulah Rasulullah SAW sebagai hamba yang menjadi panutan dalam masalah ini, beliau adalah manusia yang hidup paling efisien. Gak ada residu, gak ada sisa pak. Apa yang beliau terima, apa yang beliau miliki, termanfaatkan semuanya, gak ada sih sisa. Apakah kita harus seperti itu pak? Apakah kita wajib seperti itu? Tidak.
Islam mengizinkan kita punya simpanan. Apa dalilnya? Kalau kita boleh punya simpanan harta. Apa dalilnya kalau kita boleh punya simpanan harta? Silakan, ada yang mau jawab? Nah, adanya gimana Pak? Wa tu'tuz zakah. Apa hubungannya? Sepertiga. Baik. Masya Allah, ini yang lebih mendekati ya. Alhamdulillah. Dalil bahwa kita boleh memiliki simpanan adalah adanya syariat tentang warisan. Enggak. Kalau kita tidak boleh punya simpanan harta, berarti syariat warisan itu ada enggak? Tidak berlaku jadinya. Termasuk tidak boleh berwasiat berlebihan ya. Yang itu turunan dari warisan. Dan ayat yang tadi disinggung, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ini berkaitan dengan masalah wasiat. Kalau berwasiat jangan banyak-banyak. Tinggalkan anak keturunan. Baik. Kita boleh punya warisan. Makanya kita boleh punya simpanan. Namun yang perlu diperhatikan adalah pada waktu harta itu kita wariskan, maka selanjutnya jadi milik orang-orang yang menjadi ahli waris. Hak kita di akhirat hanyalah apa yang Anda sedekahkan, apa yang Anda infakkan, apa yang Anda wakafkan di saat Anda masih hidup. Itu menjadi pahala. Karena itu Hasan Al-Basri pernah mengatakan, manusia yang paling rugi dan dia menyesal harta yang dia miliki ketika di akhirat adalah orang yang punya banyak harta, tapi dia pelit dalam menderma sampai akhirnya dia mati. Lalu setelah dia mati, harta itu jatuh ke tangan ahli waris. Kemudian oleh ahli waris itu dipakai untuk menderma atas nama pribadi ahli waris. Mungkin jatuh ke saudaranya atau ke siapa yang menjadi keluarganya. Lalu kemudian harta itu dipakai oleh saudaranya untuk sedekah, digunakan untuk wakaf, digunakan untuk beramal, maka pahalanya jatuh ke saudaranya. Orang ini ditampakkan oleh Allah kondisi itu di akhirat. Kamu dulu punya harta sekian, lalu kau biarkan saja sampai akhirnya kau mati, terus jatuh ke tangan saudaramu, kemudian selanjutnya saudaramu yang beramal dan pahalanya dimiliki oleh saudaranya. Nyesel ini yang punya harta, Pak. Subhanallah. Makanya jamaah, dengan adanya modal yang diberikan oleh Allah berupa modal ilmu dan pengetahuan tentang masalah agama dan motivasi untuk menderma, kita punya harta. Manfaat bagi pribadi kita, harta yang sudah kita perjuangkan itu. Kadang kita pusing ketika berdagang, kadang kita jadi karyawan dimarah-marahin, lalu kita dapat gaji. Sudah berikan manfaat untuk di akhirat. Masa saya sudah berusaha capek seperti ini, datang misalnya berangkat kerja jam 6 udah berangkat, pulang sampai rumah jam 8 malam. Kok kita nggak dapat apapun di akhirat? Sangat disayangkan. Keluarkan sebagian. Semoga ini memberikan manfaat bagi saya ketika saya menghadap Allah. Proyek itu yang bisa kita lakukan. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menggambarkan semangat para sahabat dalam menderma. Beliau pernah mengatakan, "Ma min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqafa." Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan finansial kecuali beliau pernah wakaf. Yang amal itu mungkin bagi kita masih asing ya. Bapak Ibu punya wakaf? Insya Allah punya ya. Sekian persen masjid A, sekian persen masjid B. Sehingga di saat ada kesempatan bagi para sahabat, ini ada pembebasan lahan, ada pembangunan, mereka segera untuk memberikan harta yang mampu gunakan untuk wakaf.
Dan sampai sekarang praktek seperti itu masih lestari di Saudi dan sekitarnya. Di dekat Masjid Nabawi ada sebuah hotel. Hotel itu tulisannya Waqfun ala Utsman bin Affan. Wakaf atas nama sahabat Utsman bin Affan. Subhanallah. Nggak jauh dari Masjid Nabawi. Karena waktu saya naik bis tinggal belok kanan dua belokan itu sudah sampai hotel tempat saya menginap. Dan di hotel itu tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Dari mana asal usulnya saya tidak tahu. Kemudian ada juga beberapa proyek yang baru dibangun ditulisi ya. Peluang wakaf. Ternyata dipakai untuk mall. Wakaf tapi berupa mall. Wakaf apa Pak? Produktif. Nanti dana itu akan menjadi mall, lalu hasil dari mall ini digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga dari hasil produktif tadi dipakai untuk nyumbang masjid dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tambahan dikit ya, tepat di depan Masjidil Haram ada grand apa? Zam-zam. Tulisannya apa itu Pak? Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Wakaf atas nama Raja Abdul Aziz untuk 2 kota suci. Yang gede, hotel yang sangat gede itu wakaf untuk 2 kota suci. Masya Allah. Kita belum punya wakaf hotel ya. Di Bali ada wakaf hotel? Belum. Nanti kita bahas setelah Isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Di rakaat yang pertama imam membaca surat apa? Surat At-Takatsur. Rakaat yang kedua Al-Fatihah. Surat Al-Humazah. Nah, contoh orang yang terlalu obsesif terhadap dunia dan cinta dia kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah al-humazah lumazah, yang dia suka mengumpulkan harta, wa'addadah, dan suka menghitungnya. Dalam tafsir Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menggambarkan contoh orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia punya harta, lalu dia taruh di lemari. Mau tidur dia hitung, bangun tidur dia hitung. Mau pergi kemana dia hitung dulu, masukkan ke lemari. Ketika pulang dihitung lagi, masukkan lagi ke lemari. Meskipun tidak ada perubahan. Sehingga hobi dia adalah orang yang suka ngitung harta. Tapi praktek seperti ini kalau di zaman sekarang mungkin sudah sangat jarang. Sehingga tafsir yang beliau sampaikan itu berkaitan dengan kondisi orang dulu. Namun persamaannya sangat banyak kita jumpai. Apa itu? Ada orang yang dia punya hobi cek saldo. Itu nggak pakai buka lemari Pak, cukup buka HP, mobile banking, cek saldo. Mau tidur cek saldo, terus senyum-senyum dia, Masya Allah. Berarti apa? Ada isinya. Nanti ketika dia nganggur, cek saldo lagi. Sampai kadang ada orang yang mampir ATM, itu tujuannya cuma satu, cek saldo.
bukan untuk narik tunai, bukan untuk transaksi, bukan untuk transfer, tapi hanya cek saldo. Itu tren zaman sekarang. Kalau dulu kan buka lemari ngitung duit utuh, alhamdulillah balikin lagi. Mau tidur ngitung duit lagi utuh, alhamdulillah balikin lagi. Dan dia merasa terhibur dengan melihat harta yang dia punya. Merasa senang, merasa terhibur, merasa bahagia ketika dia melihat uang yang dia punya, karena dia bangga dengan hartanya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia jadi kekal. Saya mau tanya ke Bapak Ibu ya. Ada enggak manusia di muka bumi ini yang punya keyakinan kalau dia enggak bakalan mati? Ada Pak? Ada? Ada? Enggak ada. Orang non muslim, apakah dia yakin kalau dia mati? Yakin enggak Pak? Coba Anda tanyakan kalau punya tetangga non muslim, baik yang beragama ahli kitab maupun yang selain ahli kitab. Kamu yakin enggak kalau nanti kamu mati? Pasti dia akan mengatakan yakin. Karena enggak ada orang yang enggak mati, itu enggak mungkin ada. Sehingga semua manusia punya keyakinan dia enggak mungkin hidup abadi. Meskipun setelah itu keyakinannya beda-beda kan. Setelah mati ada apa? Itu beda-beda. Ada yang punya keyakinan setelah mati nanti reinkarnasi. Ada yang punya keyakinan setelah mati rohnya ada di mana. Ada yang punya keyakinan setelah mati nanti dia akan berada di surga bersama Tuhan Bapa atau Tuhan Anak. Ada yang punya keyakinan A, punya keyakinan B. Masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda. Sehingga agama Muslim punya keyakinan berbeda setelah mati, agama Nasrani punya keyakinan yang berbeda dengan agama yang lainnya. Baik. Namun kalau apakah nanti kita akan mati ijma' seluruh umat manusia? Orang ateis itu yakin nggak kalau dia mati? Yakin, meskipun dia nggak percaya Tuhan. Tapi orang ateis mengatakan setelah mati dia nggak bakalan dibangkitkan, nggak jadi apa-apa. Dia nggak punya keyakinan ada kehidupan yang kedua setelah kematian. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, apa makna firman Allah yahsabu annama lahu akhlada? Dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dirinya jadi kekal. Sementara tidak kita jumpai di tengah masyarakat ada manusia yang punya keyakinan kalau dia kekal selamanya. Meskipun dia kaya. Orang kaya itu yakin kalau dia mati Pak? Orang kaya Pak? Ya. Antara orang kaya dengan orang yang paling miskin, apakah keyakinan kalau dia mati itu sama atau beda? Kalau orang miskin, saya itu yakin 100% pasti saya akan mati. Orang kaya, saya masih ragu ya Mas. Keyakinan saya terhadap kematian itu 30%. Apakah seperti itu yang terjadi? Tidak. Keyakinan yang kaya dan yang miskin bahwa dia akan mati sama 100%. Meskipun sama-sama tidak tahu. Cuman sih yang kaya biasanya merasa peluang matinya lebih kecil daripada yang miskin. Merasa kan gitu ya. Meskipun enggak jaminan ya. Covid kemarin antara yang kaya dan yang miskin yang banyak mati yang mana Pak? Hah? Yang mana Pak? Sudah disurvei belum? Baik. Sehingga dalam masalah keyakinan ini sama. Lalu yang jadi pertanyaan, apa makna yahsabu annama lahu akhlada? Dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia jadi kekal. Maknanya adalah bukan berarti dia meyakini ketika dia semakin kaya maka hidupnya akan semakin abadi, karena tidak ada manusia seperti itu. Namun dia punya keyakinan ketika semakin banyak hartanya, masa depannya akan semakin cerah. Sehingga dia punya anggapan dengan semakin kaya, masa depannya akan semakin terjamin, masa depan anak-anaknya akan semakin terjamin, hidupnya akan semakin terjamin. Padahal nggak ada aja.
Karena harta tidak bisa menjamin manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung dalam ayat ini potret manusia yang terlalu bangga terhadap dunianya, sehingga dia sampai punya perasaan bahwa dengan banyaknya harta, sering cek saldo, dia selalu target kumpulin cek saldo, jamaah malan, ngumpulin target. Setelah itu wa'addadah, dia ngitung, dia cek saldo, dia ngitung propertinya, punya tanah di sini, punya rumah di sini, punya ruko di sini, dia kumpulin. Ahsabu annama lahu akhladah, dia punya keyakinan kalau dengan harta yang semakin banyak hidupnya akan semakin terjamin masa depannya. Padahal tidak ada yang bisa menjamin masa depan dia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, potret orang yang terlalu bangga terhadap dunia disebut oleh Allah sebagai orang yang terhina, karena ini karakter orang non muslim. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya illa mata. Mereka terlalu bangga terhadap dunia, sementara kehidupan dunia hanyalah sementara. Wallahu alam. Sampai jam berapa kita? Ini kalau di Jawa sudah selesai jam 8 lebih 11. Kajian di Jawa itu jam 8 udah bubar, Pak. Oh, nah, boleh, insyaallah. Silakan, Pak. Silakan dipilih, Pak ya. Masya Allah. Yang kira-kira tulisannya bagus didahulukan. Bagaimana hukumnya dapat cashback ketika menggunakan e-wallet ya, pembayaran dengan menggunakan e-wallet. Sekarang jadi tren ya. Banyak sekali startup yang dia membuka usahanya dalam bentuk membuka e-wallet. Karena memang ini termasuk bisnis yang cukup menjanjikan. Saya kasih gambaran ya. Dulu ada GoPay, ada OVO, sekarang ada ShopeePay, terus ada apa lagi? Dana, ada Link aja, terus ada banyak sekali ya. Andaikan satu orang itu top up 100.000, mengendap 100.000 ya. Sudah? Satu hari hanya top up 100.000. Berarti kalau dikalikan penduduk Jakarta yang aktif pakai HP, 2 juta ada? Mungkin kurang lebih 2 juta. Atau anggaplah 1 juta. Penduduk Bali yang aktif pakai HP berapa? 1 juta. 100.000 kali 1 juta berapa, Pak? 100.000 kali 1 juta 100 M sehari. 100 M, Masya Allah. Masjid mana yang ketika galang donasi bisa ngumpulin 100 M sehari? Ya? Tidak ada ya? Tidak. Di Indonesia tidak nemu. Dia bisa mengumpulkan 100 M sehari hanya dengan mengandalkan top up 100.000 untuk 100 juta warga Indonesia. Padahal penggunanya yakin lebih dari 100, lebih dari 1 juta. Jabodetabek itu Masya Allah. 100 M hari ini dengan 100 M besok itu mahal mana, Pak? Mahal? Uang hari ini dengan uang besok mahal mana? Mahal? Mahal hari ini ya. Uang hari ini dengan uang kemarin mahal kemarin. Cara ngitungnya gini, Anda pakai jarak jauh ya. 5.000 tahun 80 dengan 5.000 2023. Selisihnya jauh atau pendek? Jauh ya. 5.000 tahun 80 di daerah Denpasar bisa dipakai apa, Pak? Ya? Beli sapi, beli sepeda. 5.000 ya. Bahkan bisa dipakai beli tanah agak jauh ke pinggir. Sekarang 5.000 untuk parkir. Subhanallah. Maka 100 M tadi geser sehari itu enggak utuh 100 M, Pak. 100 M geser sehari berarti 100,5
sekian M. Komanya itu gede Pak, karena faktor pengalinya besar. Dan itu yang menjadi keuntungan bagi provider yang menyediakan uang seperti ini. Berminat untuk bisnis kayak gini Pak? Oleh karena itu kadang pengguna ini terus dikasih diskon. Nanti kalau bayar pakai ini kamu dapat diskon. Asal usul diskon itu dari mana? Dari pergeseran uang tadi yang menghasilkan bunga. Karena hitungan bunga itu kan harian. Di jam 00.00 tambah 0, sekian persen. Faktor kalinya 100 M, ya gede karena 100 M. Nah itu yang dipakai untuk diskon bagi para penggunanya. Oleh karena itu, kalau Anda belanja di e-commerce, lalu kemudian menggunakan pembayaran tadi lalu dikasih diskon, tidak direkomendasikan. Ya. Kalau dapat diskon tidak direkomendasikan. Terus gimana caranya Pak? Berarti Anda check out-nya untuk selain menggunakan e-wallet. Bisa pakai bank transfer atau pakai COD yang tidak ada diskon. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya ketika kita mendapatkan kiriman makanan dari teman sanak saudara yang masih bekerja di instansi riba? Insyaallah. Ini pertanyaannya berat-berat ini. Apabila kita mendapatkan makanan ya atau hadiah dari orang yang bekerja di instansi riba, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam itu memberikan rincian. Yang pertama, jika harta orang itu hampir keseluruhannya haram, kalaupun ada yang halal kecil sekali, maka 4 mazhab menyatakan tidak diterima, sehingga kita tolak. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh diterima, dan itu adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Pernah datang satu ketika ada orang tanya kepada Ibnu Mas'ud, dia menyampaikan, saudara saya atau teman saya memberikan hadiah kepada saya berupa harta riba, bolehkah saya terima? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, lakal hanna wa alaihil ana. Lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak dapat hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Tayyib. Namun pendapat ini tidak diambil oleh para ulama generasi setelahnya, sehingga dalam mazhab Malikiyah itu keras dilarang, dalam mazhab Syafi'i minimal makruh. Di antara pendapat dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Hambali dilarang, dalam mazhab Abu Hanifah juga tidak diperbolehkan. Yang kedua, orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Beliau kerja di dunia riba, tapi di saat yang sama beliau juga nge-Grab misalnya. Habis pulang dari kantor langsung aktifkan Grab. Hanya beliau jadi driver. Dari situ pendapatan beliau campuran. Istrinya juga kadang jualan. Bolehkah menerima hadiah dari orang ini? Pendapat yang kuat boleh. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah makruh apabila dominannya makruh dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi pendapat yang lebih kuat diperbolehkan berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat bersama orang Yahudi, di mana beliau bertransaksi dengan Yahudi, padahal hartanya Yahudi campur antara halal dan haram. Yang ketiga, dominan halal insya Allah tidak masalah, karena kalau mencari orang yang bersih 100% halal jarang kita jumpai ya, jarang kita jumpai ya. Sehingga mampir di rumah tetangganya ya, temannya bahkan sudah ngaji, kenal sunnah, bersih 100% halal, kadang juga masih ragu kan gitu ya, karena mungkin kecampuran dengan riba-riba meskipun sedikit. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, teman-teman ini di Bali kan kos kontrak rumah. Untuk awal ini, awal bisa bayar, udah biasa. Tapi untuk setelah tahun pertama ini, dari tuan rumahnya itu mintanya harus minimal 5 tahun. Karena kemarin tidak bisa bayar, akhirnya minta tolong kan. Bagaimana kalau antum kontrak di rumah selama 5 tahun, terus nanti saya bayar cicil untuk per tahunnya. Untuk proses seperti itu bagaimana itu? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham soal Pak? Pertanyaan paham ya? Baik. Yang pertama begini, bolehkah mengontrakkan rumah atau kos-kosan dengan rentang tertentu? Kalau kurang dari rentang itu tidak boleh. Jawabannya silahkan. Dan itu kembali kepada kesepakatan antara pemilik rumah dengan orang yang mengontrak. Misalnya minimal 5 tahun, kalau kurang dari 5 tahun saya tidak mau. Boleh. Dan Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya, kalau kemudian saya tidak mampu untuk membayar 5 tahun, karena saya mampunya hanya tiap tahun bayar, tiap tahun bayar. Kalau suruh langsung 5 tahun saya tidak mampu. Bolehkah saya alihkan ke orang lain? Saya minta tolong kamu yang ngontrak, nanti saya ngontrak dari kamu. Nanti saya ngontrak dari kamu. Proses seperti ini berarti dia menawarkan kepada temannya untuk kemudian membeli jasa itu lebih awal. Lalu setelah dia beli, jasa itu dijual ke si A tadi dengan memberikan margin dan keuntungan. Apakah seperti ini boleh? Dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i diperbolehkan. Beliau pernah menyatakan di Al-Um. Al-Um itu representasi dari pendapat Imam Syafi'i untuk qaul jadid, pendapat baru beliau setelah beliau meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Beliau menyampaikan la ba'sa ayyaqula li sahibi bi'nihi urabbihuka. Si A boleh mengatakan kepada si B, tolong belikan barang ini, nanti kamu saya kasih untung. Dengan syarat, ala syaritatin, dengan syarat kata Imam Syafi'i, setelah si A membelikan barang itu, B punya hak untuk tidak jadi beli. Sehingga B dibebaskan setelah si A membeli, B punya hak untuk tidak jadi beli. Paham maksudnya? Baik. Sehingga diperbolehkan dalam kasus bapak tadi, bapak ngontrak dulu 5 tahun, tapi teman bapak berhak setelah bapak ngontrak 5 tahun, dia berhak untuk tidak jadi ngontrak. Beresiko enggak kira-kira? Beresiko. Kenapa boleh demikian? Karena pada saat si A ini meminta kepada si B, si A, atau pada saat si B meminta kepada si A untuk membelikan barang tadi, si A belum memiliki barang itu. Si B baru pesan kepada si A, tolong belikan barang ini, nanti kalau kamu sudah beli, saya beli dan saya kasih untung. Saat ngomong kayak gitu, apakah si A sudah punya barang tersebut? Belum. Karena belum punya barang tersebut, maka si B belum terikat sama sekali. Paham di sini? Si B belum terikat. Nah, lalu si A membelikan barang itu. Nah, karena si B belum terikat sama sekali, kan B boleh saja nggak jadi beli. Aku sudah belikan loh, jadi beli nggak? Mohon maaf, saya nggak jadi. Itu resiko si A. Dan itulah keseimbangan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian.
Sehingga kalau si A siap dengan resiko si B nggak jadi beli, maka si A berhak dapat keuntungan. Jelas 12? Paham? Hah? Paham ya? Oleh karena itu si B tadi nggak boleh diikat. Janji loh ya, nanti kalau saya sudah belikan kamu nggak boleh batalin. Itu nggak boleh diikat kayak gitu. Kalau diikat seperti itu, jadinya ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang yang bukan kewajibannya. Dan itu tidak boleh. Paham Pak ya? Baik, walhamdulillah. Nah. Satu kali tanya. Baik Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transfer. Itu maka potongan harga sekian. Nah tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kita menaruh uang di mana proyek itu di UB itu dalam beberapa tertentu sehingga proyek mendapatkan manfaat, sehingga ada juga seperti itu. Nah pada saat kami melakukan ini, kami tidak perlu menggunakan uang Pak Ustaz. Jadi misalnya hari ini saya membeli makanan, saya beli makanan, atau ada diskonnya seperti ini. Padahal seharusnya masih kosong. Begitu ada diskonnya seperti ini, sekarang bayar pakai transfer itu maka ada diskon, baru saya isi diskonnya, baru saya isi saldonya itu, sehingga tidak ada pengendalian, dan langsung dipotong untuk pembayaran seperti itu. Nah, berarti kan saya tidak berpartisipasi dalam pengendapan itu. Di sini saya merasakan manfaat kalau pada saat kami dan istri keluar kota, anak ada di rumah sendirian, kami pesankan makanan lewat GoFood seperti itu. Jadi anak tidak perlu keluar, makanan datang sendiri dan secara aman. Insya Allah terjadi. Anak kita tidak perlu keluar. Nah. Setelah itu cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskonnya berapa sih Pak kok dikejar terus? Lumayan. 50%, Masya Allah. Baik. Wallahu alam. Kalau memang realitanya seperti itu ya. Jadi misalnya 5 menit lagi belanja ya, beli makanan. Sebelumnya 5 menit sebelumnya Anda top dulu, terus langsung dipakai untuk beli makanan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di situ, pokoknya pembayaran dengan menggunakan e-wallet, GoPay atau OVO pasti akan dapat diskon sekian persen. Nah itu boleh ataukah tidak? Wallahu alam. Saya tidak berani menjawab boleh maupun tidak boleh. Cuman jika alasannya hanya karena diskon, mungkin sebaiknya dihindari masuk kategori harta syubhat. Dan syubhat itu kita diminta oleh Nabi SAW diapain? Syubhat itu dicarikan alasan biar jadi halal atau dihindari. Yang mana Pak? Dihindari. Tapi kalau alasannya bukan karena diskon, tapi alasannya karena keamanan dan kemudahan. Misalnya Anda ngirim makanan dari, Anda berada di Bali, makanan dikirim ke Jogja, misalnya, di pondok pesantren ya. Sehingga pesannya kan berarti harus dari driver di sana kan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa kan ya? Bisa. Anda belikan makanan dari kecamatan A ke kecamatan B, dan itu di Jogja. Sehingga nggak mungkin kemudian bayarnya pakai cash, itu nggak mungkin. Wallahu alam. Kalau memang pertimbangan seperti ini dan tidak ada pilihan yang lain, semoga tidak masalah. Wallahu alam.